Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita karena kita akan masih membahas 33 hal yang harus kita hindari dalam perjanjian baru. Selalu saya katakan mencintai Yesus bukan hanya melakukan apa yang Yesus suka, tapi mencintai Yesus juga siap meninggalkan yang Yesus gak suka. Yang setuju sama saya taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang saya harus siap meninggalkan yang Yesus gak suka. Amin. Karena dengan kita siap meninggalkan yang Yesus gak suka, kita terbiasa menyalibkan daging dengan segala keinginannya, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena saya percaya di end of the day tujuan kita berkenan kepada Tuhan. Yang setuju sama saya katakan tujuan hidup saya berkenan kepada Tuhan. Kalau tujuan hidup kita hanya kaya, ujung-ujungnya kita kecewa. Kalau tujuan hidup kita hanya sukses, ujung-ujungnya kita kecewa. Karena ada orang yang lebih kaya, ada orang yang lebih sukses dari kita. Tapi kalau tujuan hidup kita berkenan kepada Tuhan, apa yang kita butuhkan Tuhan nyatakan dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya mau doa kita, waktu kita akhiri tahun ini, minimal doa kita, Tuhan jadikan sepanjang 2025 hidup saya berkenan kepada Tuhan. Amin. Great. Nah, ini yang kita mau belajar. Hari ini kita sudah masuk pada pembahasan ke-17. Janganlah engkau berkata jahat tentang apa? Pemimpin. Saya percaya anak-anak Tuhan orang yang hebat. Amin. Orang yang hebat tidak pernah nyusahin orang. Orang yang hebat selalu memberi nilai tambah buat orang lain. Amin. Kita ambil contoh misalnya Yusuf. Yusuf di rumahnya Potifar hanya seorang budak. Tetapi dia tidak menyusahkan orang. Dia hanya siapa saudara? Budak. Tetapi dia memberi nilai tambah. Natal mengajar kita bukan lagi mempertanyakan Tuhan, kenapa saya belum dapat ini? Kenapa saya belum dapat ini? Natal akan menjadi penuh air mata kalau itu yang menjadi sikap kita. Tetapi Natal harus menjadi doa buat kita. Tuhan, semua yang Tuhan buat dalam hidup saya luar biasa. Bagaimana hidup saya dimanapun berada memberi nilai tambah pada orang. Kalau kita anak, kita memberi nilai tambah buat orang tua kita. Kalau kita orang tua, kita memberi nilai tambah buat anak-anak kita. Kalau kita suami yang membuat istri kita menjadi lebih bahagia. Kalau kita istri yang memberi nilai tambah pada suami. Yang setuju katakan yeah. Dalam persahabatan kita nggak nyusahin orang, tapi kita memberi nilai tambah pada orang lain. Karena itu orang hebat adalah orang yang tidak menyusahkan orang lain, termasuk pemimpinnya. Amin. Ini yang kita mau belajar. Klik. Kisah Rasul 23 ayat 1-11 dikatakan sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepada Allah, akan menampar engkau hai tembok yang dikapur putih-putih. Zaman dulu disebutnya hai tembok yang dikapur putih-putih. Kalau zaman sekarang disebut hai kanebo kering. Ya, engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun kau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Ayat 4. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, engkau mengejek imam besar Allah. Jawab Paulus, hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, ini yang saya mau kita semua belajar. Janganlah, apa saudara? Ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketika dalam chat saudara, saya tidak boleh berbicara jahat tentang pemimpin. Yes. Ayat 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk apa? Golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi.
Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Ayat 7. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan orang Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Ayat 10. Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus, karena dia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepada, kuatkan hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga lah hendaknya engkau apa? Pergi bersaksi di Roma. Setiap masalah yang Tuhan izinkan ada rencana Tuhan. Saya selalu percaya, my God is not an iseng God. Yang setuju sama saya bilang, Tuhan saya bukan Tuhan yang suka iseng. Saudara yang ada di rumah ketika lewat saudara, Tuhan saya bukan Tuhan yang suka iseng. Dalam perjalanan pengalaman konseling saya ketemu banyak rumah tangga bermasalah karena selingkuh. Lalu ketika saya tanya, Pak, Bapak emang udah mau cerai sama istri Bapak? Sebagian bilang, enggak sih pendeta. Nah, kenapa Bapak selingkuh? Ya awalnya iseng, Pak. Kalau iseng jangan selingkuh, makan kuaci, Pak. Saya doa buat seorang yang terlibat jadi homoseks. Saya bilang, kamu kan ngerti. Masa laki doyan laki gimana sih? Dia bilang awalnya iseng. Ya mulainya biasa, pendeta kita anak muda kumpul, hai Cin, hai Cin. Lama-lama goyang bener. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, puter-puter. Saya ketemu orang-orang yang terlibat narkoba. Padahal dia orang gereja. Bilang sama saya, mulainya cuman iseng. Lu kalau iseng jangan aneh-aneh. Bu, kalau iseng bu, jangan buka-buka Facebook orang, di scroll-scroll, ya kan, di like-like. Gak usah bu. Orang iseng kok aneh-aneh. Mantannya lah dia bilang hai. Mulainya hai, lama-lama kerasukan setan lu. Kan ada orang yang mulainya dari selingkuhnya, mulainya dari apa nggak tahu nggak saudara? Dari itu tuh apa? Reuni SMA lah, reuni SMP lah, reuni SD lah, reuni TK. TK reuni. Tukeran nomor handphone, terus iseng. My God is not an iseng God. Buat jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja hari ini maupun ada di rumah, ada dua hal yang bisa kita buat kalau iseng. Satu, makan kuaci. Karena makan kuaci lo gak mungkin gendut. Soalnya makan kuaci 1 ton, paling gigi copot. Kecil. Buka kuacinya setengah menit, tapi yang masuk cuma 0,000,1. Percaya saya. Kalau iseng makan kuaci. Atau kedua, kalau iseng, isep permen Chupa Chups. Saudara kelihatan kayak detektif gitu kalau makan itu. Jangan. Tuhan kita tidak pernah iseng. Nggak mungkin saya bilang, Tuhan kenapa saya menghadapi badai hidup seperti ini. Terus Tuhan tersenyum dan berkata, Gilbert sorry, lagi iseng. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pasti ada maksud Tuhan.
Every problem is good for us. Sama-sama bilang setiap masalah itu baik buat saya. Karena setiap kali ada masalah selalu ada dua hal menyertai masalah kita. Yang pertama, pasti ada jalan keluar. Apa saudara? Pasti ada jalan keluar. Dan yang kedua, pasti ada pesan Tuhan. Sama-sama bilang pesan Tuhan. Makanya kalau saudara lihat di ayatnya ini, coba lihat. Di ayat ke-11 bilang, pada malam berikutnya, siapa yang datang saudara? Tuhan datang berdiri di sisinya. Dan berkata kepada, kuatkan hatimu. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, berarti apa yang terjadi saat ini di Yerusalem, demikian juga engkau akan pergi bersaksi di Roma. Ada rencana Tuhan. Tuhan mau menyatakan kemuliaan yang melalui setiap pergumulan dihadapi oleh Paulus. Berarti setiap pergumulan yang saudara hadapi, akan ada rencana Tuhan yang besar. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya tetap harus setia. Klik. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Apakah mereka sempurna? No. Tapi ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ada karya Tuhan di balik semuanya. Sebab mereka apa? Berjaga-jaga atas jiwamu. Alkitab tidak bilang pemimpin-pemimpin kita pasti sempurna. Kalau saya bicara pemimpin, yang pertama bisa jadi pemimpin negara. Yang kedua, bisa jadi pemimpin-pemimpin komunitas kita. Yang ketiga, bisa jadi pemimpin di usaha kita. Dan yang keempat, bisa terjadi pemimpin di keluarga kita. Alkitab tidak menjabarkannya secara khusus, tapi Alkitab menyimpulkan dengan satu kata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka apa? Berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan apa? Gembira. Bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa apa? Keuntungan bagimu. Karena hidup kita nggak boleh nyusahin orang. Sama-sama bilang, hidup saya nggak boleh nyusahin orang. Itu harus tertanam dalam diri kita. Sepanjang 2025, hidup kita nggak boleh nyusahin orang. Amin. Klik. Nah, saya simpulkan begini. Salah satu yang setan kerjakan di akhir zaman apa? Melepaskan dari neraka dua hal. Yang pertama apa saudara? Roh pemberontakan. Saudara merasa itu enggak? Istri berontak pada suami. Anak-anak susah dikasih tahu. Di mana-mana ada orang kepahitan. Di mana-mana ada orang kecewa. Iya kan? Anak ditegur. Kamu jangan gitu. Kok marah-marah? Galakan dia. Ini sama seperti maling. Dikejar-kejar sama orang. Woi, rampok, rampok. Malingnya stop. Lalu dia bilang, hati-hati dengan kopu mulut. Sama yang maling, tapi bukan rampok. Galakan dia. Iya dah. Karena hari-hari ini di mana-mana ada pemberontakan. Karena pemberontakan selalu mendatangkan kekacauan. Di akhir zaman, orang punya rasa kecewa yang bertubi-tubi. Sehingga anak-anak berontak terhadap orang tuanya. Istri berontak terhadap suaminya. Suami berontak terhadap istrinya. Karena orang tidak mau tunduk pada otoritas. Sama-sama bilang tidak mau tunduk pada otoritas. Kita lihat di mana-mana terjadi kekacauan. Bahkan gereja pun. Perpecahan terjadi di mana-mana. Karena yang muncul adalah sakit hati dan kecewa. Dan iblis tahu di mana ada pemberontakan pasti ada perpecahan. Alkitab tidak bilang pemimpinmu pasti sempurna. Tapi yang saya percaya, ketaatan selalu mendatangkan berkat Tuhan. Lumayan dua orang bilang amin. Ketaatan selalu mendatangkan berkat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Peristiwa Natal mengajarkan kepada kita modalnya Maria dan Yusuf adalah taat. Modalnya Maria dan Yusuf adalah apa saudara?
Daud terhadap Saul. Saul berkali-kali mau mencelakakan dia, tapi Daud tetap taat. Dan orang taat tidak pernah dipermalukan Tuhan. Orang taat selalu melihat berkat yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya berdoa 2025 sudah jadi orang-orang yang taat. Jadi orang-orang yang menghargai otoritas. Bukan karena sudah takut, bukan karena dia sempurna. Tapi karena sudah tahu dia ditentukan Tuhan, dipilih Allah untuk menjadi pemimpin kita. Amin. Klik. Nah, saya coba pelajari. Semua akan terlihat dari buahnya. Satu, orang kalau ada pemberontakan, maka yang pertama, buahnya adalah sakit hati, kecewa terhadap otoritas, sehingga penuh dengan tuntutan. Kapan kita tahu orang ini memiliki roh pemberontakan? Ketika perkataannya selalu penuh tuntutan. Otoritas itu, si bapak itu, si pemimpin itu harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Bilang sama sebelah saudara, rupa kau lebih hebat. Sudah baca cerita pemberontakan Harun terhadap Musa? Tuhan pilih Musa. Tuhan pilih Musa karena bukan karena Musa lebih hebat, tapi karena Tuhan memang mau pilih Musa. Kenapa Tuhan pilih Musa? Karena Tuhan memang mau pilih Musa. Tuhan pasti punya kriterianya sendiri. Musa tidak merasa lebih hebat dari Harun. Bahkan ketika Tuhan bilang aku akan utus engkau, dia bilang jangan pakai aku. Tuhan bilang aku akan menyertai engkau, aku tidak pandai bicara. Aku yang akan membuat engkau pandai bicara. Jangan pakai aku, pakai Harun saja. Dia menyadari betul dia tidak lebih hebat dari Harun. Karena itu Harun gregetan. Dalam hidup saya percaya gregetan bukanlah ciri anak Tuhan. Amin. Sama-sama bilang gregetan bukan ciri anak Tuhan. Karena anak Tuhan selalu lemah lembut dan rendah hati. Amin. Tugas kita bukan bagaimana mengkoreksi pemimpin, tapi tugas kita bagaimana menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang tugas saya bukan untuk mengkoreksi pemimpin. Ada waktu Tuhan untuk mengangkat saudara. Dan berlaku firman, apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Pertanyaannya, kalau saudara pemimpin, saudara ingin gak orang-orang berontak sama saudara? Karena saudara tidak ingin, jangan perbuat. Belajar dulu dari pemimpin itu lebih penting. Amin. Makanya dalam hidup saya terlalu percaya, suami yang sayang istri hidupnya pasti diberkati. Istri yang tunduk sama suaminya hidupnya pasti lihat banyak mujizat. Istri yang tidak bisa tunduk sama suaminya, pasti istri itu dilawan sama anak-anaknya. Kenapa anak-anaknya melawan? Karena anak-anaknya tidak pernah belajar otoritas. Mama aja ngelawan papa, berarti wajar kalau kami melawan mama. Karena itu saya mau bilang, kalau saudara mau ajarkan anak-anak saudara tunduk pada otoritas, pastikan kau sebagai istri tunduk pada suami. Amin. Lanjut. Yang kedua saya pelajari, orang kalau ada roh pemberontakan, terlihat dari buahnya. Tidak mau tunduk pada otoritas, berontak terhadap otoritas. Dan waktu kita tidak mau tunduk pada otoritas, berontak pada otoritas, maka tidak mungkin akan ada berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Klik. Nah,
Kenapa iblis mau kita berkata jahat terhadap pemimpin? Nah ini dulu kita mau belajar. Kenapa iblis maunya kita tuh berontak gitu. Kita tuh berkata jahat. Kita tuh carinya kekurangan. Kita tuh lihat kelemahannya. Kita merasa siapa sih dia? Saudaraku. Kenapa Yosua dipakai Tuhan? Yosua tidak punya hubungan darah dengan Musa. Pertanyaan saya, Yosua bisa lihat kekurangan Musa enggak? Seperti Harun bisa melihat kekurangan Musa. Seperti 70 orang tua-tua yang berontak kepada Musa bisa lihat kekurangan Musa. Saya percaya Yosua juga bisa. Seni dalam hidup ini bukanlah melihat kekurangan orang. Bu, bilang gini bu, amin. Pak, bilang gini pak, amin. Adik-adik muda bilang gini, amin. Karena seni dalam kehidupan bukanlah melihat kekurangan orang. Orang yang hebat bukanlah orang yang mampu lihat kekurangan orang. Komentator bola tidak perlu menjadi Messi untuk bisa mengkritik Messi. Komentator bola tidak perlu menjadi Ronaldo sebelum bisa mengkritik Ronaldo. Setuju? Iya. Pengkritik pemerintah tidak perlu menjadi seperti Pak Prabowo untuk bisa kritik Pak Prabowo. Cukup jadi Rocky Gerung bisa. Kira-kira kalau Rocky Gerung maju, saudara mau pilih jadi presiden nggak? Tapi siapapun presiden yang dikritik sama dia. Ngerti nggak maksud saya? Iya kan? Berarti hari ini yang saya mau bilang sama saudara, yang mampu melihat kekurangan suami, yang mampu melihat kekurangan istri, yang mampu melihat kekurangan semua orang, bukanlah orang hebat. Dia hanya orang yang kerasukan setan. Karena setan mau setiap kali kita lihat orang, kita lihat kekurangannya. Orang-orang yang mampu mengkritik hamba-hamba Tuhan bukanlah orang hebat. Tapi hanya orang-orang yang diintimidasi oleh kuasa kegelapan supaya dia nggak suka datang ke gereja. Oh, saya bukan nggak suka datang ke gereja, saya cuma nggak suka sama pendeta A, B, C, D. Betul. Awalnya dia pindah gereja, semangat di situ. Lama-lama pasti dia temukan kekurangannya. Karena memang itu intimidasi iblis. Iblis nggak suka saudara sayang suami saudara. Iblis gak suka saudara sayang istri saudara. Iblis gak suka saudara cinta anak-anak saudara. Jadi yang saudara buat hanyalah melihat kekurangan. Sorry, saya ini pendeta yang kalau ngomong apa adanya. Buat saya, orang yang mampu melihat kekurangan orang lain bukan orang hebat. Hanya orang yang kerasukan setan dan terintimidasi oleh setan, supaya hidupnya selalu gak nyaman dan gak bahagia. Saudara mau hidup saudara nyaman dan bahagia? Belajar melihat segala sesuatunya indah, maka segala sesuatu jadi luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya coba pelajari kenapa iblis mau kita berkata jahat terhadap pemimpin. Satu, karena ketaatan pada otoritas yang kelihatan adalah wujud ketaatan pada otoritas yang tidak kelihatan. Setuju? Bagaimana saya bisa taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan aja tidak bisa saya taati? Saya mau tanya, Tuhan ada kekurangannya enggak? Tuhan ada kekurangannya enggak? Tuhan ada kekurangannya enggak? Tuhan ada kekurangannya enggak? Tergantung buat siapa. Saudara pernah ngeluh enggak tentang Tuhan? Tuhan, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tuhan ada kekurangannya enggak? Tergantung buat siapa. Kalau dasarnya saudara melihat kekurangan dalam segala-segalanya, Tuhan pun banyak kekurangan.
Tuhan kadang-kadang terlalu sabar sih. Orang udah nyakitin Tuhan, orang udah kecewain Tuhan, masih juga dipakai Tuhan. Tuhan, kalau saya jadi Tuhan, saya ajar orang-orang gitu. Tuhan aja dia mau gantiin, saudara. Tuhan aja dia mau nasehatin orang kayak begitu. Waduh, saya mau kasih tahu Pak, menikah sama istri yang suka komplain tentang Tuhan, Tuhan aja dia komplain, apalagi lu Pak. Habis Pak lu Pak. Makanya adik-adik muda, lu kalau cari pasangan teman hidup jangan cari yang suka komplain. Sama Tuhan aja dia komplain, lu dibanding Tuhan masih jauh. Borok-borok sama Tuhan, sama wali kota Jaksel juga lu masih jauh, saudara. Tuhan aja dikomplain sama dia. Bu, makanya cari suami jangan suka komplain, Bu. Tuhan aja nggak bener sama dia, Bu. Apalagi ibu, ya ilah Bu, itu seperti titian serambut di belah 7, Bu. Jauh Bu bedanya, Bu. Tuhan tuh ada kekurangannya enggak? Tuhan tuh ada kekurangannya enggak? Tergantung buat siapa. Buat orang yang selalu hanya melihat kekurangan, Tuhan pun akan banyak kekurangan. Apalagi pendeta, apalagi suami. Persoalannya bukan kekurangannya, persoalannya tergantung bagaimana kita memandangnya. Hari ini saya berdoa supaya setiap saudara memiliki mata yang baru, supaya saudara lihat apapun, saudara lihat rencana Tuhan yang indah di balik semuanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nanti malam, Bu, kalau ibu pulang lihat suami, ibu masih selalu lihat kekurangannya, gosok pakai minyak urapan, Bu. Kalau masih juga Bu ngelihat kekurangannya, Bu, gosok pakai minyak tawon, Bu. Yang tutup putih, Bu, yang panas, Bu. Masih belum, Bu, pakai minyak lawang, Bu. Pak, kalau engkau pulang masih lihat kekurangan istrimu begini, ini waktunya engkau berdoa sungguh-sungguh. Saya berdoa 2025. Lewat yang kita sudah lewati di Natal 2024, di mana kita banyak belajar tentang Kristus sebagai wonderful counselor. Biarlah kita belajar memiliki hati yang baru, mata yang baru, penglihatan yang baru. Kita lihat segala-galanya dalam konteks bagian rencana Tuhan yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau yang kelihatan aja saya nggak bisa taat, apalagi yang tidak kelihatan. 2. Kenapa iblis mau kita berkata jahat terhadap pemimpin? Karena tunduk pada otoritas bagian dari apa? Kerendahan hati dan penguasaan diri. Kenapa orang berontak pada pemimpin? Gue juga bisa, betul nggak? Cuman gitu aja. Dan itu selalu. Kenapa orang berontak kepada Musa? Karena mereka bilang kami juga bisa. Kenapa anaknya Daud berontak pada Daud? Karena mereka bilang kami juga bisa. Kenapa kita tidak mau tunduk? Suami saya nggak ngapa-ngapain pendeta. Kalau kita cuma lihat tuntutan kita nggak pernah bisa menghargai siapapun. Tapi kalau kita bisa melihat perjuangan istrimu, perjuangan suamimu, saya percaya kita bisa menjadi orang yang menghargai. Amin. Belajar menghargai orang, belajar menghormati orang, belajar tunduk pada otoritas dalam hidup saya adalah bagian dari kerendahan hati dan penguasaan diri. Karena pada dasarnya manusia punya sifat dasar namanya sok tahu. Manusia punya sifat dasar namanya apa, saudara? Sok tahu. Saya juga bisa. Saudara ingat cerita telur Columbus? Waktu Columbus temukan, saudara tahu nggak yang menemukan benua Amerika siapa? Siapa? Columbus. Saudara tahu nggak yang menemukan benua Australia? Orang Ambon. Iya betul.
Jadi waktu orang Ambon lagi berdiri di Kupang, temannya bilang, kan dia lagi ngelihat apa tuh, teleskop kan. Ale lihat ada pulau. Nah, Osetra lihat. Nah, dari Osetra lihat jadilah Ostra. Itu penyesatan di akhir zaman, saudara. Jadi Columbus temukan benua Amerika. Dan kemudian dia menemukan dunia itu bulat. Tapi kemudian orang bilang, itu teori, semua orang tahu, semua orang tahu, semua orang tahu, semua juga bisa. Akhirnya Columbus ambil sebuah telur, dia bilang, kalau memang kamu semua hebat, buatlah telur ini berdiri. Semua coba dan semua nggak bisa. Lalu orang bilang, coba kau buat supaya telur ini berdiri. Dia pecahin ujungnya, dia dirikan telurnya. Lalu semua orang bilang, ya kalau boleh pecahin saya juga buat. Nah, ini dia persoalannya. Ketika orang lain mengerjakannya, kita merasa saya juga bisa. Karena prinsip dasar manusia pada dasarnya sota. Tapi orang yang dengan rendah hati dan mengendalikan dirinya menjadi orang-orang yang bisa menghargai orang lain. Berikan tepuk tangan yang berhebat Tuhan. Selanjutnya, kenapa iblis mau kita berkata jahat terhadap pemimpin? Karena sikap kita menghadapi pemimpin akan terefleksi dalam sikap kita terhadap sekitar dan orang-orang yang berada di bawah kita. Dalam hidup saya terlalu percaya, pemimpin yang baik juga adalah bawahan yang baik. Kalau pada saat dia jadi bawahan, dia nyundulin pemimpinnya. Kalau selama dia jadi bawahan, kerjaannya memberontak, maka ketika dia jadi pemimpin, pasti jadi pemimpin yang arogan. Setuju gak saudara? Karena dia pikir semua orang kelakuannya seperti dia. Tapi sebaliknya, sikap kita terhadap pemimpin akan mempengaruhi kita ketika kita jadi pemimpin. Kita belajar dari Kristus. Amin. Yesus adalah pemimpin yang taat pada Bapaknya. Di Taman Getsemani dia bilang, kalau boleh cawari lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Tapi kepada murid-muridnya yang berontak, murid-murid yang mengecewakan, murid-murid yang menyangkali, murid-murid yang menyakiti hatinya, doa Yesus, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena dia seorang yang taat pada Bapa, tunduk pada otoritas. Maka ketika kepemimpinan dipercayakan kepadanya, dia menjadi pemimpin yang hebat. Jangan biasakan berontak. Saya berdoa kalau saudara karyawan 2025 saudara jadi karyawan teladan. Kayak udah gak ada harapan gitu. Jauh kayaknya kalau gua pendeta. Saya berdoa 2025 kalau saudara karyawan teladan. Kalau saudara pemimpin yang paling disukai. Amin. Dimanapun saudara berada, saya berdoa saudara orang-orang yang dicintai orang. Tidak ada pemberontak disukai siapapun. Tapi orang-orang yang menghargai orang lain, dimanapun dia ada, selalu ada berkat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, kenapa iblis mau kita berkata jahat terhadap pemimpin? Karena seorang yang berkata jahat terhadap pemimpinnya adalah bukti kemunafikan dirinya. Orang itu bisa berkata jahat pada orang lain, di dalam hatinya harus ada apa saudara? Kemunafikan. Kenapa Maria dan Yusuf tidak pernah berontak?
Meskipun there is no place at all. Dia harus melahirkan di kandang domba. Maria tidak bilang sup, pakai otak. Emang yang mau lahir kecebong? Ada banyak orang berontak, merasa punya alasan yang logis. Dalam hidup saya punya kesimpulan. Alasan yang logis bukan alasan untuk memberontak. Bilang gini, sama-sama bilang sama saya, alasan yang logis bukan alasan untuk berontak. Saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara. Alasan yang logis bukan alasan untuk memberontak. Kita kadang-kala merasa punya alasan yang logis. Tapi ingat, ketundukan pada otoritas adalah bagian dari kerendahan hati dan penguasaan diri. Menurut saudara mana yang lebih hebat? Yang bisa mengkritik, bisa menjatuhkan, bisa mencari kekurangan orang, atau sebaliknya, orang-orang yang rendah hati dan bisa menguasai diri? Anjing. Yang orang Batak bilang biang, yang orang Jawa bilang asu. Anjing. Kalau lihat nggak beres pasti gonggong. Anjing kalau lihat nggak beres, tidak membutuhkan orang sekolah S1, S2, S3, tidak membutuhkan seorang terpelajar, tidak membutuhkan seorang punya sopan santun yang baik, adab yang baik, hanya untuk menyerang dan mengkritik orang. Anjing juga bisa. Tapi saya percaya manusia lebih terpelajar. Buat kita mengendalikan diri rendah hati, justru itu kunci kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Lanjut. Klik. Saya tutup dengan ini. Sikap yang benar terhadap pemimpin atau otoritas. 1. Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk pemimpin, bukan untuk apa? Tuhan, dan bukan untuk manusia. Pemimpin hanya memberi arahan buat kita, tapi motivasi kita bukan menyenangkan pemimpin. Karena kalau hanya mau menyenangkan pemimpin, buat saya saudara hanyalah penjilat. Saudara hanya tukang cari muka. Bilang sama sebelah saudara, penjilat udah banyak, gak perlu ditambahin lagi. Setuju saudara? Anak Tuhan buat apapun seperti untuk Tuhan. Yang kedua, sikap kita adalah pemimpin yang benar. Ibrani 13 ayat 18, berdoalah terus untuk kami, kata Paulus, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Mulai dengan pemikiran positif. Pemimpin bisa salah, tapi hati nuraninya pasti tujuannya pasti baik. Mungkin ada cara yang keliru, itu bukan hak kita, itu bukan tugas kita. Tugas kita berdoa untuk pemimpin. Berdoa untuk siapa saudara? Pemimpin. Yang pertama, sikap kita adalah pemimpin, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Yang kedua, berdoalah untuk pemimpin. Mulai dari pemimpin di komunitas, pemimpin di keluarga, pemimpin di pelayanan, pemimpin di bangsa dan negara. Karena anak-anak Tuhan tidak ada yang jadi pemberontak. Amin. Yang ketiga, apa sikap yang benar terhadap pemimpin? Saya mau selalu ngerti poin-poin ini, supaya 2025 betul ada peningkatan kemajuan dan promosi dalam hidup kita. Amin. Ibrani 13 ayat 17a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi yang pertama, apapun yang kita perbuat, jangan jadi penjilat, jangan jadi tukang cari muka, tapi kita buat seperti untuk Tuhan. Yang kedua, berdoa untuk pemimpin. Yang ketiga apa? Taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Yang keempat, ini menarik,
Bahkan menghadapi pemimpin yang tidak melakukan apa yang dia buat. Artinya menghadapi pemimpin-pemimpin yang menyebalkan. Perintah Tuhan dalam Matius 23 ayat 3. Sebab itu apa saudara? Turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi apa? Janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tapi tidak. Jadi nggak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang membenarkan kita ngomongin pemimpin, kita ngutuki pemimpin, kita membenci pemimpin, kita kepahitan sama pemimpin. Tetapi yang Tuhan mau kita mendoakan. Ikuti ajarannya, jangan ikuti perbuatannya. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya tutup dengan satu ayat penting ini. 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah, dan ia apa saudara? Membenci saudaranya, membenci pemimpin-pemimpinnya, membenci otoritas-otoritasnya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang apa? Tidak lihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Pertanyaan saya, saudara-saudara kita ini pasti sempurna enggak? Tergantung bagaimana mata kita melihat. Hari ini saya berdoa, kita merayakan Natal. Biarlah Natal tahun ini yang kita melihat Yesus sebagai wonderful counselor, sebagai counselor yang agung, ini mengarahkan kepada kita tidak punya hati yang penuh pemberontakan, tapi hati yang penuh ketaatan. Hati yang tidak menyusahin orang. Hati yang selalu mau bawa damai. Karena kita tahu setiap kita ditempatkan pada satu keadaan di mana ada orang-orang di atas kita, ada orang-orang di samping kita, ada orang-orang di bawah kita. Orang-orang yang di atas kita kita hormati. Orang yang di atas kita bukan berarti dia sempurna, tapi kita perlu menghormati. Ada orang di samping kita, gandeng tangannya supaya kita lebih kuat. Ada orang di bawah kita, angkat supaya hidup kita jadi berkat. Jangan ada orang di atas kita, kita jatuhin. Ada orang di samping kita, kita sikut. Ada orang di bawah kita, kita injak habis-habisan. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah.